Alhamdulillah, subhanallah. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala jauh dari itu. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengabaikan kita untuk kita bisa melakukan kebaikan tersebut. Alhamdulillah, subhanallah. Terutama di dalam masalah sholat. Jadi masalah di dalam diri kita. Kalau seandainya kita ini nak melakukan sholat tapi kita malas. Masalah di dalam diri kita. Kalau seandainya kita nak melakukan sholat tapi kita lesu. Masalah di dalam diri kita kalau seandainya di dalam diri kita nak melakukan sholat berat. Jangan sampai kita termasuk yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam golongan orang-orang munafik. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an sifat-sifat orang munafik itu, apa salah satu di antaranya sifat-sifat orang munafik itu idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Insyaallah hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat itu. Mereka itu pada zaman Rasulullah disebutkan oleh Allah orang-orang munafik ketika hendak melakukan sholat, ketika hendak dia mengerjakan sholat, mereka mengerjakan sholat tersebut tapi dalam keadaan malas, dalam keadaan berat, dalam keadaan terpaksa. Nauzubillah semua, nauzubillah indah. Di antaranya lagi disebutkan oleh Allah alamat orang munafik selain dia berat ketika dia melakukan sholat, dia berat terpaksa ketika dia bersedekah. Dalam artian kata ketika dia mengeluarkan zakat, dia berat, dia dalam terpaksa. Karena zaman dulu pada zaman sahabat Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mereka orang-orang munafik menginginkan bahwa dalam syariat itu tidak ada zakat. Berpikir nak tak keluar zakat. Nauzubillah subhanallah. Tapi insyaallah kita yang ada di sini semua, kalau kita orang-orang yang kita cintai, dijauhi daripada sifat-sifat munafik ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita basahi lisan kita ini untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan yang luar biasa. Karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang paling dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat yang paling banyak dapat kekhususiaan dari Allah Subhanahu wa taala, semua adalah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir sampai Al-Imam Abu Yasir Muhammad bin Al-Maliki, beliau mengarang suatu kitab yang mana beliau menamakan kitab tersebut Khasaisul Ummah Muhammadiyah. Kekhususiaan atau kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana begitu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Jadi seorang ulama mengatakan kalau seandainya seorang hamba itu benar-benar dia merenungi mensyukuri nikmat Allah jadikan dia sebagai seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tak ada waktu lagi untuk dia mengerjakan yang lain, hanya menghabiskan waktunya mensyukuri atas satu nikmat yang Allah berikan kepada dia, yaitu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dirinya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang bagaimana dengan kita mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang begitu banyak sekali, yang begitu luar biasa sekali. Dan tiada henti-hentinya kita di dalam kehidupan ini lepas dari nikmat Allah. Kalau seandainya kita sudah dapat lagi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, berarti tadinya sudah habis hidup kita di dunia. Sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa selagi kita masih diberikan oleh Allah nikmat, masih diberikan oleh Allah kehidupan di dunia ini, berarti masih ada yang rezeki hidup kita dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma dabatul ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidaklah segala sesuatu yang melata di muka bumi ini yang hidup
Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bagikan rezeki. Jadi yang terpenting adalah di dalam kehidupan kita ini adalah usaha, ikhtiar, kemudian berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita sumpahkan, jangan kita peningkan, jangan kita jadikan beban berat masalah rezeki. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tentukan semuanya. Allah kata dalam Al-Quran yang dikenal dengan ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dalam ayat kata dia dalam kehidupan dunia dia benar-benar jalankan perintah Allah, dia benar-benar jauhi apa yang dilarang oleh Allah, kemudian dia jaga dirinya dari perbuatan buruk, dari perbuatan maksiat. Semua dia lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu mu'min itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada dia rezeki dari yang tidak diduga-duga. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pemikiran-pemikiran di dalam hati, di dalam pemikirannya untuk dia bisa mendapatkan rezeki yang banyak. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan di dalam pekerjaannya, di dalam usaha, di dalam perdagangan, karena berkat takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rezekinya terus dialirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rezeki yang kita dapatkan karena itu adalah usaha kita, ikhtiar kita. Ada rezeki yang kita dapatkan karena ibadah kita kepada Allah. Ada rezeki yang kita dapatkan karena benar-benar kita mengharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi macam-macam rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita selagi kita memang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah rezeki kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting adalah kita kuatkan keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah lah yang hanya memberikan kepada kita rezeki. Semakin kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin enteng kita menjalani kehidupan kita. Al-Imam Haddad yang mengatakan dalam kaidah dalam syairnya, la yadurruhu ma bid-dunya yakum. Jangan kau sumpahkan, jangan kau peningkan, jangan kau bingungkan dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untukmu. Alladzi yusibulak hasilani walladzi yurik la yasil ilaik. Apa yang sudah menjadi bagian untukmu, sudah bagian di atasmu, maka itu bakal sampai kepadamu. Walaupun banyak yang menghalanginya, walaupun banyak yang menutup-nutupinya, tapi kalau itu memang jatah kita, bagian kita, bagaimanapun orang yang menghalanginya pasti bakal sampai kepada kita. Walau jika yang sedih, tapi kalau sesuatu tersebut bukan jatah kita, bukan bagian kita, bukan untuk kita, 1001 cara pun kita lakukan untuk mendapatkan itu tidak bakal kita dapatkan. Kenapa? Karena Allah sudah katakan itu bukan jatah kamu, itu bukan rezeki kamu, itu bukan bagian kamu. Ketika kita menjalani kehidupan ini, memiliki pemikiran apa yang diajarkan oleh Imam Haddad, maka kita akan nyata itu, tenang kita, nikmat kita itu. Akan tetapi kurangnya rasa syukurnya kita kepada Allah inilah yang membuat kehidupan kita selalu merasa kurang, yang membuat kehidupan kita ini selalu merasa tidak cukup. Padahal kalau kita perhatikan, kalau kita lihat kehidupan itu lebih dari cukup. Semua ada di dalam rumah, semua ada yang bisa dilakukan beliau bisa beli. Tapi itulah tadi, kalau kurang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa baik dia selalu terasa kurang, apa baik dia selalu terasa cukup. Beda hati mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita juga misalnya kita perhatikan, jadi hidupnya pas-pasan. Jadi hidupnya kalau kita lihat memang agak kurang sederhana. Tapi dia merasa nyaman hidup, dia merasa nikmat hidup. Kenapa? Karena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehidupan kita tidak macam terlihat orang yang rumahnya besar, rezeki lancar,
punya ini, punya itu, bisa ini, bisa ini. Kita belum bisa menjamin ketenangan, kenyamanan di dalam hidupnya. Bahkan kebanyakan mereka yang memiliki harta malah hidupnya bukannya nyaman, malah bukan hidupnya tenang. Kelihatannya baik seperti mereka tenang nyaman, padahal mereka hidupnya penuh dengan kegelisahan. Tapi kita saksikan mereka yang rumahnya pas-pasan, rumah yang sangat sederhana, maka kadang susah, tapi dia nyaman, tenang, nikmat luar biasa. Kenapa? Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, alhamdulillah, alhamdulillah, waktu dah terasa, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi bulan terus bertambah, terus berputar. Begitu juga dengan kehidupan kita. Semakin bertambah tahun, bertambah umur, semakin dekat kita dengan kematian. Jadi umur tahun itu terus bertambah, umur kita terus bertambah, berarti semakin dekat kita dengan kematian. Dan alhamdulillah kita sudah masuk kepada tahun baru Islam 1444 Hijriah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat umur banyak, sehingga kita bisa menjadikan muhasabah, sehingga kita bisa menjadikan introspeksi untuk menjadikan tahun ini kita berdoa minta kepada Allah agar Allah jadikan lebih baik. Yang tadinya kita buruk, misalnya negatif, Allah jadikan kita yang positif. Yang tadinya mungkin kita dalam keadaan malas, di tahun ini kita minta kepada Allah agar kita lebih semangat lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kepada kita kekuatan keistiqomahan dengan menjadikan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah kita lewati. Nah, rugi kita yang seandainya waktu terus bertambah, tapi kebaikan tidak nambah-nambah, ketaatan tidak nambah-nambah, rugi kita. Seharusnya kita jadi orang yang beruntung. Kenapa? Dengan bertambahnya umur, bertambah semangat pula untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teringat dengan ucapan Rasulullah SAW yang juga dijelaskan oleh Imam Ridha di dalam kitab Sabilul Ikhtikar. Ini mengingatkan kepada kita semua mengenai masalah umur manusia yang sudah memasuki usia 40 tahun atau yang belum memasuki usia 40 tahun atau yang sudah lewat umur 40 tahun. Yang mana umur 40 tahun ini sudah waktunya siap-siap gitu. Sudah waktunya untuk kita benar-benar menjalani kehidupan ini. Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, apabila umur manusia sudah sampai 40 tahun, tapi kebaikan dia dikalahkan dengan keburukan dia, amal baiknya tidaklah lebih banyak daripada amal buruknya, maka kata Rasulullah SAW, orang yang seperti ini adalah orang yang bukannya sudah dibesarkan oleh syaitan, yang dikatakan oleh syaitan tersebut ini adalah alamat tanda orang yang celaka. Ini adalah alamat tanda orang yang merugi. Itulah para salaf, para orang-orang saleh, ketika umurnya sampai kepada 40 tahun, mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar benar-benar memberikan kekuatan keistiqomahan untuk berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada umur 40 tahun inilah menentukan seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, menentukan bagaimana keadaan. Kalau seandainya dia istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, insya Allah sampai akhir hayat dia bakal istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi na'udzubillah, subhanallah, ketika sudah memasuki usia 40 tahun, tapi dia masih sibuk dengan urusan dunianya, masih tidak perhatian dengan urusan akhiratnya, masih dengan maksiatnya, na'udzubillah, subhanallah, tidak berkait sampai akhir hayatnya, beliau akan seperti itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya selalu banyak-banyak kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dengan perubahan tahun ini, itu minta tahun yang akan datang menjadi lebih baik. Dan itu harus kita
berusaha. Harus kita ikhtiarkan. Di dalam urusan dunia pun kita harus berejo. Karena kita harus berejo di dunia ini. Zaman dulunya harus teman, kita harus ada perubahan. Tak ada tiap hari nak makan nasi tempe terus. Tak ada tiap hari nak tempe terus. Kita harus berubah, kita harus nyaman, harus tenang hidup di dunia ini. Makanya bakal berusaha. Segala cara upaya dia berusaha. Kenapa? Dia menginginkan kehidupan yang lebih baik. Itu di dalam urusan dunia. Terlebih lagi di dalam urusan akhirat. Harus kita punya prinsip seperti mana kita punya keinginan hidup di dunia yang lebih baik. Kita pun juga harus punya pegangan. Bagaimana caranya nanti aku di akhirat penuh dengan kenikmatan. Usaha dia di dunia. Untuk apa? Lebih banyak lagi dia melakukan ibadah. Lebih banyak lagi dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih banyak lagi dia bergiat lagi untuk berusaha untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kalau seandainya kita nak buka asal-asal sebab daripada hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melakukan perjalanan yang cukup panjang dari Mekah menuju kota Yathrib atau kota Madinah. Kalau seandainya nak kita buka kisahnya, panjang tidak cukup waktunya. Luar biasa ceritanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan adanya hijrah ini sampai dikatakan laula hijrah man nasyara Islam. Kalaulah bukan karena hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Islam tidak akan tersebar. Tapi karena hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam menjadi kuat, Islam menjadi tersebar sampai menjadi hari kiamat nanti. Bukan berarti Rasulullah pindah berlari pergi dari kota Mekah karena Rasulullah takut. Tidak. Tapi Rasulullah melakukan hal itu semua untuk yang lebih baik, untuk perubahan agar menjadi lebih baik. Rasulullah ketika berjalan meninggalkan kota Mekah, beliau mengatakan kepada Mekah, sesungguhnya aku ini cinta sama Mekah. Sesungguhnya aku ini tidak mau meninggalkan kota Mekah. Kenapa? Karena Mekah tempat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi karena keadaan, karena perintah juga dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada saat itu Rasulullah sedang diintimidasi. Rasulullah dengan para sahabat keluarga beliau pada saat itu diintimidasi oleh mereka orang-orang kafir. Yang mana sama-sama kita tahu kisahnya. Orang-orang kafir datang kepada paman Rasulullah Abu Thalib meminta agar Abu Thalib ngomong sama keponakannya yaitu Nabi Muhammad agar berhenti tidak lagi teruskan dakwahnya di dalam menyebarkan agama Islam. Kenapa? Karena orang-orang kafir pada saat itu sudah takut, sudah ketar-ketir. Mengapa banyak daripada orang-orang kafir yang berpindah belok kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali didatangi oleh orang kafir kepada pamannya, pamannya takut. Nanti Rasulullah Rasulullah bahkan dibunuh. Seorang beberapa waktu datang lagi orang kafir kepada pamannya Abu Thalib. Ya Abu Thalib, ngomong bersama ponakan kamu. Stoplah dakwah. Tidak usah lagi nyebarkan Islam. Kalau seandainya kau lagi menyetopkan keponakan kau, kami yang nyetop keponakan kau. Dengan bahasa yang lebih keras lagi, lebih bahasa yang lebih tinggi lagi orang kafir ngomong sama pamannya Abu Thalib. Akhirnya, kalau Abu Thalib sayang sama Rasulullah, datang Abu Thalib kepada Rasulullah minta agar stop dakwah, hentikan dakwah. Kenapa? Nanti mereka orang kafir akan membunuhmu. Tapi untuk yang kedua kali ini apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya Abu Thalib? Wahai pamanku, kalau seandainya matahari diletakkan di sebelah kanan, bulan diletakkan di sebelah kiri, untuk aku menghentikan dakwah ini, demi Allah akan aku lakukan untuk menghentikan dakwah di dalam menyebarkan agama Islam, menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa yang dijaga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib dari sama lagi. Dan Abu Thalib menyerahkan semuanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama beberapa waktu, akhirnya orang kafir sudah semakin gerak, semakin greget sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
mulailah mereka melakukan penyiksaan, melakukan gangguan-gangguan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat yang memeluk agama Islam pada saat itu. Tidak ada salat berjamaah, tidak bagus mereka, tidak bisa melakukan salat berjamaah. Tidak ada yang baca Al-Quran secara jahat, secara terang-terangan. Kenapa ketika mereka melakukan itu mereka langsung diganggu oleh orang kafir, diintimidasi mereka, diperhatikan gerak-gerik mereka, dipantau oleh mereka. Salat Quran pun tidak ada besar. Padahal berita sudah turun kewajiban, tapi tidak bisa mereka melakukan itu semua. Tapi pada akhirnya turunlah perintah dari Allah untuk melakukan hijrah, perjalanan dari kota Mekah menuju ke kota Yasrib. Yang mana Yasrib ini pada zaman tertentu di kota Madinah itu disebut dengan kota Yasrib. Yasrib itu kota Madinah. Kebanyakan kita masih belum tahu Yasrib itu kota apa. Yasrib itu adalah kota Madinah. Namun Madinah sebelum pada masa ini disebut dengan Yasrib. Nah, orang-orang kafir mendengar kabar, mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad SAW akan melakukan perjalanan hijrah. Mereka tidak mau kehilangan kesempatan karena mereka sudah tekad ingin membunuh Rasulullah SAW. Sebelum Nabi Muhammad hijrah, kalau bisa mereka sudah bisa membunuh Rasulullah. Akhirnya sepakat mereka mengumpulkan orang-orang yang hebat di dalam peperangan, orang-orang yang kuat di dalam peperangan. Ada yang pintar main pedang, ada yang pintar main panah, dikumpulkan sampailah mereka semua menghukum rumah Rasulullah SAW pada malam hari. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui tidak mau kekasihnya Rasulullah SAW terluka. Pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka orang-orang yang menghukum rumah Rasulullah, yang ingin membunuh rumah Rasulullah SAW, rasukan itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rasukan itu. Yang mana pada saat itu mereka semua tertidur. Ketika mereka semua tertidur, Rasulullah SAW melakukan perjalanan. Sebelum Rasulullah keluar, Rasulullah mengambil pasir, kemudian Rasul menabungkan pasir di kepala setiap orang-orang kafir yang mengepung rumah Rasulullah SAW. Sambillah beliau membaca ayat, "Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'alshaynahum wa hum la yubsirun." Itu firman Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika Rasulullah melakukan pasir di atas kepala orang-orang kafir. Mereka melakukan perbuatan tersebut, tapi mereka tidak melihat kepada Rasulullah SAW yang diberikan maksudnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka melakukan perjalanan Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau seandainya buka lagi masalahnya lagi. Ketika di perjalanan belum lagi Rasulullah sampai ke kota Madinah. Nah, apa yang terjadi di sana, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, banyak ceritanya yang kita semua umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW harus mengetahui kisah-kisah ini, sejarah Islam, sejarah Nabi Muhammad, agar kita bisa lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa mencintai seorang yang kita cintai kalau seandainya kita tidak tahu siapa itu orang yang kita cintai? Semakin kita mengenal Rasulullah SAW, semakin bertambah kecintaan kita sama Nabi Muhammad SAW. Di sini yang perlu kita perhatikan dengan adanya tahun baru hijrah ini, tahun baru Islam ini, begitu banyak sekali umat Islam yang mereka tidak tahu kalau ini sudah masuk tahun baru Islam. Mereka tidak perhatian bahwa kita ini sekarang sudah berada di tahun baru Islam. Kenapa? Karena jauh dari mereka daripada pengetahuan Islam. Kalau tidak ada perhatian mereka dengan agama Islam. Coba kalau kita perhatikan dengan tahun baru Masehi, kita lihat sebulan sebelum tahun baru Masehi sudah ramai. Sebulan sebelum tahun baru Masehi sudah terdengar di telinga ini
Bahkan tidak sedikit di antara mereka sudah menyiapkan berbagai macam rencana untuk merayakan malam tahun baru Masehi. Padahal tahun baru Masehi adalah tahun barunya Islam, bukan miliknya umat Islam. Di antara tanggal 1 juga Sayyidina Umar bin Khattab dengan mengadakan tahun baru Islam, tahun baru Hijriah yang diambil dari kata bulan Muharram, itu ada sebabnya. Asal-muasal ada yang tahun baru Islam. Karena pada zaman Rasulullah SAW ada tahun baru Islam. Belum disebut, belum ada tahun baru Islam. Tapi adanya tahun baru Hijriah, tahun baru Islam itu pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Apa sebabnya? Sayyidina Umar bin Khattab membuat menyusun dengan sepakat para sahabat yang lainnya untuk menjadikan bulan Muharram adalah bulan baru atau tahun baru Islam. Karena Sayyidina Umar bin Khattab ada rasa cemburu. Kenapa cemburunya Sayyidina Umar bin Khattab? Tidak mau menyamai dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tidak mau apa yang dilakukan oleh umat Islam ini sama yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang kafir dan orang-orang Nasrani. Karena dulu sama, kita semua sama. Tapi karena ghirah, kecemburuan, Sayyidina Umar bin Khattab tak galak sama apa yang digawikan oleh kita umat Islam, sama digawikan oleh orang-orang kafir. Mengikuti bulan-bulan yang dahulu bulan. Pada akhirnya sepakat Sayyidina Umar dengan sahabat-sahabat yang lain untuk menjadikan bulan Muharram adalah bulan baru atau tahun baru Islam di dalam agama Islam. Jadilah pada bulan Sayyidina Umar bin Khattab ada yang tahun baru Islam agar tidak sama dengan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Tapi nyatanya sekarang begitu banyak umat Islam tidak perhatian sampai itu. Malah lebih senang, lebih gembira, lebih bahagia dengan merayakan tahun baru yang orang-orang kafir. Apa yang dilakukan oleh umat Islam pada masa ini semua sudah disabdakan oleh Rasulullah. Keadaan umat Islam pada akhir zaman. Rasulullah menyebutkan dalam satu riwayat akan datang suatu kaum dari umatku bahwa mereka akan mengikuti orang-orang kafir. Walaupun sampai mereka orang-orang kafir tersebut masuk ke dalam lubang biawak, mereka pun akan ikut masuk ke dalam lubang biawak. Artinya di dalam mengikuti gaya-gaya hidup orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mengikuti mereka dari gaya pakaian, gaya rambut, segi kehidupan dan macam-macam. Sehingga mereka lebih condong mengikuti gaya orang kafir daripada mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak sedikit di antara mereka ajaran Islam sendiri itu mereka hidupkan. Ajaran Islam itu sendiri mereka kecilkan. Bahkan mereka mengatakan ajaran Islam itu ketinggalan zaman. Ajaran agama Islam itu norak dan lain sebagainya. Siapa yang mengatakan itu? Umat Islam itu sendiri. Dan ini sudah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bada'u bil ghariban fa sayaqulu ghariban. Islam dulu mulai dalam keadaan asing, sehingga mereka orang-orang pada saat itu melihat umat Islam diketawai, dihejek, dihina. Tapi Rasulullah sudah mengatakan bahwa saya udah Islam akan kembali asing lagi di akhir zaman. Kita saksikan sekarang. Tengok hidupkan pakaian Islam dikatakan seperti ini. Duduk kumpul di majelis ilmu sudahlah berapa. Pakai siwa dikatakan jorok. Macam-macam syariat Islam dihidupkan oleh mereka orang Islam sendiri. Kemudian Rasulullah mengajarkan hadisnya, "Fatubah lil ghuraba." Maka beruntunglah kata Rasulullah orang-orang yang diasingkan tersebut. Siapa? Orang-orang yang diasingkan, orang-orang yang berpegang teguh pada ajaran Islam. Orang-orang yang berpegang teguh pada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah, subhanallah. Makanya kita jaga, jadi kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan adanya perubahan tahun ini. Kita minta juga agar adanya perubahan di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, agar menjadi lebih taat lagi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mengikuti orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Kenapa Rasul mengatakan
tasyabbaha biqaumin bahwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum, mengikuti gaya hidup dan orang satu kaum, maka mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kaum tersebut. Adalah keadaan kita umat Islam. Belum lagi mereka yang muda-mudinya, mereka jauh dari dengan Islam, sehingga mereka tidak pikir lagi tentang Islam, tidak mau mempelajari tentang Islam. Jadi kalau seandainya kita ini dikatakan lagi Islam di muka itu, kita lagi Islam. Beda halnya seperti beberapa yang ada di Palestina, di Gaza, beda. Kalau di Palestina, di Gaza, perang memang benar-benar perang, musuh jimat, dianto, ditembak, dibom, diludah, yang jelas musuhnya ada. Kalau kita sekarang ini lagi di perang itu, tapi tidak ada musuhnya lagi jimat, tidak pakai tembakan, tidak pakai ludah, tidak pakai pembunuhan, tapi mereka menyerangnya dengan apa? Orang yang menyerang itu, mereka dengan apa di Indonesia ini? Dengan merusak akal pemikiran kita. Agar bagaimana caranya umat Islam jauh dari agamanya, agar bagaimana caranya umat Islam jauh dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sehingga mereka semua mengikuti apa yang diajarkan oleh orang-orang kafir. Ini semua itu betul-betul difirman oleh Allah. Apa yang ada di dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah benar, hak, terjadi. Kalau seandainya kita benar-benar merenungi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, itulah sebabnya jangan jauh-jauh kita dari Al-Quran. Ya banyak-banyak tiap hari kita baca Al-Quran, pelajari makna apa yang ada di Al-Quran. Allah katakan wala tardu akal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, mereka tidak akan rela, mereka tidak akan ridho dengan kita umat Islam sampai umat Islam mengikuti gaya hidup mereka, mengikuti tingkah laku mereka, mengikuti kepribadian mereka. Allah mengatakan di dalam Al-Quran. Itu saja. Baru-baru ini di Kota Bandung adanya daya masyarakat ada menunjukkan gaya-gaya mereka, mengikuti gaya-gaya orang-orang kafir. Bahkan banyak di antara mereka bertentangan dengan syariat, yaitu dengan melakukan perempuan atau laki-laki bagaikan laki-laki perempuan. Dipertontonkan itu persimpangan, dipertontonkan itu juga termasuk alamat akhir zaman. Itu yang LGBT itu dibolehkan, diviralkan, dikenalkan. Dianggap suatu hal yang mode, keren. Siapa itu? Lanang jadi lanang jadi Tino jadi lanang. Nauzubillah, semua nauzubillah. Rasulullah melaknat. La'anallahu al-mutasyabbihina bil-rijal wal mutasyabbihina bin-nisa. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala siapa laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Belum lagi mereka yang LGBT, nauzubillah, di dalam syariat itu hukumnya dahsyat. Siapa laki-laki yang menyukai laki-laki, perempuan yang menyukai perempuan, hukumannya sangat dahsyat di dalam syariat. Bukan suatu hal yang sepele. Apa hukumannya di dalam syariat? Kata Rasulullah, di dalam masalah menghadapi orang-orang yang seperti ini, itu dua-duanya dibunuh. Dua-duanya dibunuh, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam kitab ini disebutkan orang yang suka selama jenis itu, mereka dibawa kedua-duanya di tempat yang paling tinggi di tempat daerah tersebut. Kemudian mereka dilempar dari bukit tersebut, kemudian langsung dirajam. Itu apa? Bahwa langsung dibakar di batu sampai mati. Itulah hukuman bagi mereka yang suka sama sesama jenis. Tapi nyatanya sekarang ada sebagian kelompok manusia yang menginginkan itu diperbolehkan agar itu ilegal. Alhamdulillah, subhanallah, sakit apa gitu. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, ini penyakit. Ya, alhamdulillah, yang menghalalkan, ingin memperbolehkan itu tidak waras sudah. Sakit, tidak normal, ada masalah di dalam hidup. Inilah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini akhir zaman bahkan
bakal terjadi. Karena apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW semuanya sudah terjadi. Ma'ajiral hadirin wa hadiral yarhamni wa yarhamkumullah. Insyaallah yang ada di tahun baru ini ya, kita jadikan itu usaha, itu berdoa, ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin dan kita lebih kuat lagi, lebih giat lagi untuk melakukan ibadah ketaatan kepada Allah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, menjaga diri kita, istri kita, keluarga kita, anak-anak kita dari segala macam bentuk, macam fitnah di dalam akhir zaman, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dari kita dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Ini kita bisa sampaikan pada pagi hari ini sedikit insyaallah bisa memberikan manfaat dan bisa kita amal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tawil hadal wal muslimin wa ala rahmatil ilahi. Ya Allah ya aziz ya ta'ala bi hikmah bil ghafar ya. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.